Om Swastiastu, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Mesa Luna Aurelia Santi, nomor absen 32, kelas 10 MIPA 1. Pada pertemuan yang ke-14, kita akan membahas tentang materi trigonometri bagian keempat, yaitu materi B tentang trigonometri untuk sudut-sudut berelasi, penjabaran nomor 1 perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, dan penjabaran nomor 2 perbandingan trigonometri sudut berelasi. Berikut adalah peta konsep yang telah saya buat dan tambahkan dan bisa teman-teman pelajari, di mana materi bagian A telah kita bahas semuanya, dan sekarang kita lanjutkan ke materi bagian B yaitu nomor 1 dan nomor 2. Langsung saja untuk nomor 1, perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi, nilai perbandingan trigonometri suatu sudut dapat ditentukan dengan membuat sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sisinya berada pada sumbu X terlebih dahulu, seperti gambar-gambar berikut. Jadi, untuk gambar nomor 1 yaitu terdapat sudut XOP pada kuadran 1. Pada kuadran 2 terdapat sudut XOP yaitu ini. Dan selanjutnya pada kuadran 3 terdapat sudut XOP yaitu yang ini. Dan pada kuadran 4 terdapat sudut XOP yaitu yang ini. Selanjutnya, jika koordinat titik P di mana X, Y itu diketahui, maka nilai perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang nomor 1, pada kuadran 1 di mana sin alfa yaitu sama dengan Y per R, yaitu pada gambar Y per R, yaitu di mana sisi depan per sisi samping, sisi miring. Selanjutnya ada cos alfa sama dengan X per R, yaitu sisi samping per sisi miring. Lalu ada tangen alfa sama dengan Y per X, yaitu sisi depan per sisi samping. Begitu juga dengan pada sin, cos, dan tangen pada kuadran-kuadran selanjutnya, hanya saja karena posisinya berbeda, maka ada yang positif dan negatif. Jadi pada kuadran 2, sin alfanya yaitu sama dengan Y per R, cos alfanya pada kuadran 2 sama dengan min X per R, dan tangen alfa pada kuadran 2 sama dengan min Y per X. Sedangkan pada kuadran 3, sin alfanya yaitu sama dengan min Y per R, cos alfanya sama dengan min X per R, dan tangen alfa sama dengan min Y per min X sama dengan Y per X. Sedangkan pada kuadran 4, nilai sin alfa sama dengan min Y per R, dan nilai cos alfa sama dengan X per R. Sedangkan untuk tangen alfa pada kuadran 4 yaitu min Y per X. Pada gambar di samping dijelaskan bahwa pada setiap kuadran itu memiliki sifat-sifat yang berbeda, di mana pada kuadran 1 semua nilainya baik itu sinus, kosinus maupun tangen itu bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2 hanya sinus saja yang bernilai positif, sedangkan untuk kosinus dan tangen itu bernilai negatif. Pada kuadran 3, nilai tangennya saja yang positif, sedangkan untuk sinus dan kosinus akan bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran 4, nilai kosinus yang positif dan untuk sinus serta tangen itu bernilai negatif. Lanjut materi yang kedua yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Untuk yang pertama, relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Jadi untuk gambarnya bisa disimak pada gambar ini. Dan kita misalkan titik P aksen di mana Q, P itu merupakan bayangan dari titik P di mana P, Q oleh pencerminan garis Y sama dengan X. Jadi garis D ini merupakan garis OD ini sama dengan garis Y sama dengan X ya. Di mana nanti sudut P ini, titik P ini akan dicerminkan dengan garis tersebut sehingga menghasilkan suatu bayangan yaitu P aksen. Dan diketahui bahwa OP atau R ini, OP atau sama dengan R itu panjangnya sama. Selanjutnya untuk sudut POX sama dengan alfa ini ya. Dan sudut P aksen OQ
dengan 90 derajat dikurang alfa. Jadi dia karena ini 90 derajat dikurang alfa. Jadi sudut yang ini sama dengan sudut yang ini, dan sudut POQ itu 90 derajat dikurangi ini. Seperti itu. Dan P aksen O itu sama dengan OP. P aksen O itu sama dengan OP panjangnya, dan sama dengan R. Maka kita dapat mendapatkan sebuah tabel hasil analisis, yaitu sebagai berikut. Kita perhatikan sudut A, maka kita akan memperhatikan sebuah segitiga POQ. POQ. Segitiga yang ini bisa kita dapatkan nilai kosinusnya, yaitu di mana sin alfa sama dengan Q per R, cos alfa sama dengan P per R, tan alfa sama dengan Q per P, cosec alfa sama dengan R per Q, sekan alfa sama dengan R per P, dan kotangan alfa sama dengan P per Q. Setelah itu kita akan perhatikan sudut 90 derajat min alfa yang ini. Maka kita akan memperhatikan segitiga P aksen OK, P aksen OK, aksen, P aksen OK aksen. Yang ini sudah. Lalu kita bisa mendapatkan nilai kosinusnya berdasarkan perbandingan sisinya. Untuk sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan P per R. Untuk cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan Q per R. Untuk tangen 90 derajat min alfa sama dengan P per Q. Untuk cosec 90 derajat min alfa sama dengan R per P. Untuk sekan 90 derajat min alfa sama dengan R per Q. Dan kotangan 90 derajat min alfa sama dengan Q per P. Nah, dari tabel ini dapat kita ambil persamaan, yaitu sebagai berikut. Di mana yang pertama ada sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Kita perhatikan sin 90 derajat min alfa itu sama dengan P per R. Dan cos alfa sama dengan P per R juga. Jadi perbandingannya sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Begitu juga selanjutnya ada cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tangen 90 derajat min alfa itu sama dengan kotangan alfa. Untuk cosec 90 derajat min alfa itu sama dengan sec alfa. Dan untuk sec 90 derajat min alfa sama dengan cosec alfa. Dan untuk kotangen 90 derajat min alfa itu sama dengan tangen alfa. Baik, selanjutnya yaitu relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Yang tadi ini dikurang, sedangkan yang sekarang itu ditambah. Jadi dia bentuk segitiganya sedikit berbeda, di mana terdapat dua segitiga, bisa diperhatikan pada gambar berikut, dan terdapat sudut 90 derajat ditambah alfa. Jadi ini alfa, ini juga alfa, maka ini juga alfa ya. Dan ini 90 derajat ditambah alfa. Jadi kita misalkan titik P aksen di mana min Q per P itu merupakan bayangan dari titik P di mana P, Q oleh rotasi sejauh 90 derajat. Dan diketahui bahwa P aksen OY ini tuh merupakan alfa sama dengan POQ. Dan OP sama dengan R. Ini OP itu sama dengan R, sama dengan P aksen O. Dan sudut P aksen OX itu merupakan 90 derajat ditambah alfa. Dan P aksen O itu sama dengan OP sama dengan R, seperti yang telah saya katakan tadi. Maka dengan menentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dan sudut 90 derajat ditambah alfa, maka akan diperoleh persamaan seperti berikut ya. Caranya sama saja sebenarnya seperti tabel ini, sehingga didapatkanlah hasil persamaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangan alfa. Cosec 90 derajat ditambah alfa sama dengan sec alfa. Sec 90 derajat ditambah alfa sama dengan min cosec alfa. Dan kotangan 90 derajat plus alfa sama dengan tangen alfa.
Baik, untuk selanjutnya yaitu relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurang alfa. Berikut gambarnya terdapat dua buah segitiga siku-siku yang dimana sudut alfanya itu saling berhadapan sehingga terdapatlah sebuah sudut yang besarnya 180 derajat dikurang alfa. Jadi kalau dia penuh setengah lingkaran maka dia akan menjadi 180 derajat, tapi karena ini dikurang alfa maka sampai sini saja. Jadi dengan menentukan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat dikurang alfa, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Yang pertama ada sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan min tangen alfa. Cosec 180 derajat min alfa sama dengan cosec alfa. Sec 180 derajat min alfa sama dengan min sec alfa. Dan kotangan 180 derajat min alfa sama dengan min kotangan alfa. Baik, selanjutnya relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat plus alfa. Bisa diperhatikan pada gambar berikut di mana terdapat dua buah segitiga siku-siku yang terletak pada kuadran yang berbeda. Yang ini dan yang ini. Lalu ada sudut sebesar 180 derajat plus alfa. Yang tadi min alfa dia di sini, sedangkan sekarang dia di sini karena ditambah. Sehingga dengan menentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dan sudut 180 derajat plus alfa, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Yang pertama ada sin 180 derajat plus alfa itu sama dengan min sin alfa. Yang kedua cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min cos alfa. Yang ketiga tangen 180 derajat plus alfa itu sama dengan tangen alfa. Yang keempat cosec 180 derajat plus alfa itu sama dengan min cosec alfa. Yang kelima sec 180 derajat plus alfa sama dengan min sec alfa. Dan yang terakhir kotangen 180 derajat plus alfa itu sama dengan kotangen alfa. Selanjutnya lagi yaitu relasi sudut alfa dengan sudut 270 derajat min alfa. Berikut adalah gambarnya. Dan dengan menentukan perbandingan trigonometri antara sudut A dan sudut 270 derajat min alfa akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi ini adalah persamaannya, bisa teman-teman simak, di mana sin 270 derajat min alfa sama dengan min cos alfa, cos 270 derajat min alfa sama dengan min sin alfa, tangen 270 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa, cosec 270 derajat min alfa sama dengan min sec alfa, sec 270 derajat min alfa sama dengan min cosec A, kotangen 270 derajat min alfa sama dengan tangen alfa. Lalu gambarnya bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, relasi sudut A dengan sudut 270 derajat ditambah alfa. Dengan menentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dan sudut 270 derajat plus alfa, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi berikut untuk gambarnya, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Yang pertama ada sin 270 derajat plus alfa itu sama dengan min cos alfa. Yang kedua ada cos 270 derajat plus alfa itu sama dengan sin alfa. Yang ketiga tangen 270 derajat plus alfa sama dengan min kotangen alfa. Cosec 270 derajat plus alfa sama dengan min sec alfa. Sec 270 per alfa sama dengan cosec alfa. Dan kotangen 270 plus alfa sama dengan min tangen alfa. Dan selanjutnya ada relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat min alfa. Berikut adalah gambarnya. Jadi ini adalah besar sudut 360 derajat plus alfanya. Dan dengan menentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dengan sudut 360 derajat min alfa. Maaf, ini gambarnya seharusnya min ya. Jadi didapatkan bahwa sin 360 derajat min alfa itu sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tangen 360 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Cosec 360 derajat min alfa sama dengan min cosec alfa. Secant 360 derajat min alfa sama dengan secant alfa. Kotangen 360 derajat min alfa sama dengan min kotangen alfa. Jadi hanya ada tambahan seperti itu, hanya dia sama sin cos seperti itu.
tapi hanya saja tandanya yang berbeda. Selanjutnya ini untuk relasi sudut alfa dengan sudut min alfa. Jadi yang ini dengan yang ini. Dengan menentukan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut min alfa, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi dia seperti ini, sama seperti yang tadi. Sama seperti pada relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat min alfa. Dan yang terakhir ada relasi sudut alfa dengan sudut yang lebih dari 360 derajat. Jadi pada sudut 360 derajat maka akan berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Yang pertama, sin alfa ditambah k dikali 360 derajat sama dengan sin alfa itu sendiri. Begitu juga dengan yang lainnya, hanya saja ini ada tambahan. Sebagai tambahan saja ya ini. Selanjutnya ada soal dari saya untuk soal nomor 1. Jadi ini ada sebuah gambar. Nomor 1, berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa alfa x di mana sudut XOT, jadi alfa itu sama dengan XOT yang ini, dan diketahui bahwa titik T yaitu min 3,6, dan berdasarkan hal itu tentukanlah nilai dari sin alfa dan nilai dari sek alfa. Lalu yang kedua, tentukanlah bentuk paling sederhana dari 2 sin 90 derajat plus alfa ditambah cos 180 derajat min alfa dikurang 3 sin 270 derajat min alfa. Jadi itu saja, ada 2 soal. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata saat presentasi. Semoga presentasinya dapat bermanfaat, dan apabila teman-teman memiliki tambahan materi bisa di-drop pada kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama-sama. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.